tadi pas sekali, jadi kita sambung ya. Dari Dr. Stephen bilang, akhirnya Gereja Ortodoks Timur, ya, dengan nama resmi Gereja Katolik Ortodoks sebenarnya, ya juga disebut Gereja Ortodoks atau Ortodoks Timur, dan ortodoksi adalah gereja Kristen terbesar kedua di dunia dengan perkiraan jumlah umat sekitar 225 juta. Ini saya ambil dari Wikipedia. Ya. Ini tahunnya adalah tahun 1054. Jadi Timur Ortodoks, yang Timur keluar gitu dari Katolik. Ya. Maka terjadilah banyak gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Rusia, Ortodoks Syria, dan semuanya, Ortodoks Yunani, semuanya. Itu tadi itu pembagian wilayah. Ya, pembagian wilayah. Sebenarnya doktrin segala-galanya sama. Ya. Dan sangat terjebak dalam ritualisme. Ya. Terjebak dalam pentingan ritual. Baju-bajunya, gitu. Luar biasa. Kayak pelita yang cakep gitulah. Ya, tapi yang nggak ada minyaknya. Gitu. Ya, ini dia tadi ini pausnya satu itu gitu. Oke ya. Baik, kita mesti cepat ini ya. Karena ini seru ini ya. Karena apa? Saya tahu Anda bahwa saya sudah mengajar contemporary theology hampir 20-an tahun. Contemporary theology ya. Mudah-mudahan waktu kita bisa cukup ya sampai ke misioneri masuk Indonesia. Ya, coba kita lihat. Nah, ini semua kekristenan telah ditundukkan ke bawah gereja Roma sebenarnya. Semua sudah itu ya. Jadi kalau sekarang ini Ortodoks Syria segala macam, mereka bilang mereka sendiri dari Raja Edesa segala macam, ngaco, nggak ada punya gitu ya. Itu mereka susun kembali lagi. Kenapa? Pada waktu Katolik jaya, waktu Roma jaya, nggak ada yang bisa survive, yang nggak dibakar. Ya, semua tunduk ke bawah. Nah, oleh sebab itulah tadi yang disebutkan apa? Waldensis, Albigensis, semuanya itu, wow ya. Itu kalau ketahuan, pasti kamu hangus di tiang. Ya, hangus di tiang. Ya. Nggak ada yang bisa sisa. Itu jadi arang. Ya, dulu. Ya, karena waktu Katolik jaya. Dari sekitar tahun 500-an sampai 1500-an berapa lama? 1000 tahun. Ya. 1000 tahun. Dan banyak orang yang sudah jadi arang. Ya. Nah, kecuali apa? Ini. Kenapa disebut kelompok Anabaptis? Memang mereka bilang mana sejarahnya? Ya, mereka sembunyi ya sejarahnya di mana. Betul nggak? Kalau ketahuan dia akan jadi arang. Gitu. Nah, tetapi kelompok-kelompok bawah tanah, semua yang tidak setuju kepada gereja Roma, itu membagi prinsipnya jadi dua. Tahu nggak? Dua hal yang mereka paling tidak setuju itu apa? Nomor satu, baptis bayi. Nomor dua, gabung dengan pemerintah. Dua ini, ya. Jadi mereka share pengajaran semuanya bersamaan dengan satu hal ini, yaitu menentang baptisan bayi dengan dengan percik itu. Dan yang kedua, tidak mau gabung dengan pemerintah manapun. Nah, namanya macam-macam. Kebanyakan namanya tuh sesuai dengan pemimpinnya. Yang tadi itu tukang suka donat, ya, Donatis, ya toh. Nah, itu kan dari pemimpinnya Donatus gitu loh. Nah, cuman kita aja pakai GBIA bukan Suhentois gitu. Ya enggak? Iya. Ini kan kita ya pakai sama GBIA gitu. Tapi zaman dulu itu pakai pemimpinnya. Anda tahu itu Mennonite? Ya, itu Anabaptis yang siapa pemimpinnya? Menno Simon. Ya, akhirnya keluar semua pengikutnya jadi apa? Mennonite. Ya, itu baptis itu. Yang aneh sekali tau nggak apa? Mennonite di Indonesia jadi apa? GKMI. Gereja Kristen, M-nya itu Mennonite, mestinya Gereja Kristen Mennonite Indonesia. M-nya mereka ganti jadi apa? Muria. Hilang Menno Simonnya. Oke, ini Orthodox Eastern Church dari buku ini. Seringkali kita ketemu orang yang mau ubah sejarah. Ya.
untuk sesuaikan apa gerejanya. No. Kami tidak mau berbuat begitu. Kita ambil dari buku-buku, ya, seperti begini. Ya. Kita ambil dari buku, ya, begini. Nah, sebelum terjadi reformasi, beberapa hal yang sangat penting dulu, ya. Santo Thomas Aquinas ini sangat terkenal di Katolik. Dialah sebenarnya yang menyebabkan terjadi reformasi. Dialah. Kenapa dari dia? Karena dialah pada tahun segini ini mulai mempromosikan filsafat yang berbeda. Sebelumnya Katolik menganut filsafat Plato. Ya. Filsafat Plato itu adalah realita itu bersifat universal. Maka itu cocok dengan konsep Katolik yang bersifat universal. Sedangkan filosofi Aristoteles, realita adalah dalam particularism, individu. Gitu. Jadi akhirnya terjadi ini Plato, Aristoteles. Ini guru sama murid ini. Ya kadang-kadang ada murid yang lebih pintar dari guru tapi kurang banyak gitu. Ya. Nah ini murid yang pintar dari guru dia bilang no. Nah, ini dia ini ya no bukan begitu. Makanya berdua ribut ya. Hasilnya ya gereja akhirnya terpiculah prinsip individu. Jadi kebenaran itu pada individu. Sebelumnya kebenaran itu pada universalism. Begitu. Nah, ini karena pemicuan ini ya, partikularisme memimpin ke individualisme dan kejatuhan Roma Catholic Church sudah di ambang pintu. Karena ketika semua orang mulai mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, mulai bertindak kritis, maka sesuatu yang salah menjadi makin nyata, makin timbul. Nah, individualisme memunculkan Renaissance dan kemudian reformasi dan rasionalisme. Nah, ini yang pemicunya. Anda lihat ya, pemicunya itu. Nah, pemicunya juga ini nih. Ini siapa ini tahu nggak? Haha, ya. Ini Darwin ini, gitu. Ini dia juga ini, gitu. Anda lihat ya, yang ini Darwin ini ya. Ini waktu zaman dulu, waktu dia belum berubah menjadi ini gitu. Kan nggak evolusi, dia dari sini evolusi jadi ini katanya. Waduh ya. Darwin menerbitkan buku teori evolusi dengan bukti kuat katanya. Ini tahun segini terbit bukunya, lihat ya loh. Tapi ini, sebelum sejarah berpusat pada perubahan menjadi pusat dan semuanya itu, muncul individu berpengaruh ini. Kant, ini filsuf-filsuf yang hebat-hebat. Hegel, Marx, ya Spencer, Darwin. Sesungguhnya konsep evolusi itu sejak kuno. Tetapi oleh Darwin diaplikasikan ke sains dan agama. Nah, menurut higher criticism, muncul waktu itu higher criticism. Mulai orang berpikir kritis, yang tadi ini didukung oleh apa? Individualism, ya. Berpikir kritis. Higher criticism ini apa artinya? Higher criticism itu artinya muncul kelompok-kelompok yang mengkritik introduction Alkitab. Introduction itu gini, siapa penulisnya, kapan tulisnya, di mana ditulisnya, kepada siapanya. Itu yang ini introduction itu. Mulai mempertanyakan itu dan lain sebagainya. Itu disebut higher criticism. Jadi di dalam studi teks ada yang disebut higher criticism dan disebut lower criticism. Higher criticism itu artinya bukan kritiknya lebih tinggi, tetapi mengkritik introduction. Sedangkan lower criticism mengkritik isi dari kitab itu. Oke? Biar Anda tahu akan dua hal ini. Nah, inilah. Jadi kelompok liberal akhirnya muncul sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, liberalisme abad yang ke-20 ya ini muncul ya ini sebenarnya Immanuel Kant ya. Immanuel Kant ini ada progressive salvation ya semuanya ini sebenarnya begini. Mungkin lebih itu belakangan nanti kita balik ke sini. Sebenarnya yang sangat signifikan sekali itu adalah munculnya Alkitab, yaitu apa? Textus Receptus. Ini Textus Receptus Textus Receptus adalah naskah yang diterima dan dikenakan pada Alkitab
Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Victus Recaptus adalah bahasa Latin. Ini istilah ini bahasa Latin. Kitab Perjanjian Baru Yunani pertama kali diterbitkan pada tahun berapa? 1516 oleh Desiderius Erasmus, seorang peneliti pastor dan rahib dari Rotterdam, Belanda. Erasmus, ini sangat terkenal ini Erasmus ini ya. Ini Katolik menjunjung tinggi dia. Begini, ini sebenarnya kisahnya panjang sekali mengenai terbit ini ya, Alkitab ini. Karena sebelumnya banyak orang sudah mencoba menerbitkan Alkitab, tapi mereka berakhir jadi arang. Ya, berakhir jadi arang, karena Katolik tidak setuju. Ya, tidak setuju. Karena apa? Wow, kalau orang bebas baca Alkitab di rumahnya, ya, maka orang jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Itu kan jadi malapetaka. Gitu. Sebab itu Katolik malah pernah melancarkan yang disebut dengan melancarkan satu di Spanyol itu inkuisisi, ya. Melancarkan inkuisisi, pembersihan inkuisisi itu. Waktu itu kalau pembantu kamu lapor, bos saya tadi malam baca Alkitab sendiri di kamar, besok kamu hilang, ya, nggak ada lagi, dan tidak tahu di mana. Karena Katolik tidak mau orang baca Alkitab. Ini sejarah, saya nggak nambah-nambahin, ya. Itu proyek inkuisisi. Menurut Alberto Rivera, kurang lebih 60 juta orang Eropa hilang. Ya. Sepanjang program inkuisisi ini dilaksanakan, kurang lebih 60 juta. Bukan menurut saya. Menurut Alberto Rivera, seorang imam Jesuit yang bertobat. Bukunya. Sekitar 60 juta hilang. Nah, luar biasa. Nah, ini Anda lihat tahunnya penting, 1516. Nah, 1516 ini satu tahun sebelum apa? Martin Luther. Ya, 1 tahun sebelum Martin Luther ya. Nah, saya ingin kasih tahu Anda bahwa sebenarnya sebelum Martin Luther itu sudah terjadi protes. Ini John Wycliffe. John Wycliffe ini lihat tahunnya. John Wycliffe ini rektor dari Universitas Oxford. Ya, rektornya. Menurut Anda pintar nggak dia? Wah, dia yang sebenarnya tahu bahwa gereja Katolik ini banyak salahnya nih. Dan dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Selesai terjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, dia persembahkan kepada Raja Inggris. Ini sudah selesai. Gitu. Dan Raja Inggris terima, senang. Tapi ketahuan di Vatikan, di Roma. Akhirnya, Paus mengancam Raja Inggris. Kamu cepat datang dan cium kakinya. Kalau tidak, maka waktu itu Paus akan menginstruksikan Spanyol, Prancis, Jerman, Italia semuanya nyerbu Inggris. Kalau tidak mau datang. Wah, kalau kau Raja Inggris gimana? Hah? Dia kencing di celana, saudara. Ya, segera pergi ke Roma. Sampai di Roma cium kakinya. Terus instruksinya apa? Pulang ke Inggris, habisin semuanya. Anak buahnya John Wycliffe. Akhirnya banyak mahasiswa ditangkap, dosen-dosen ditangkap, semuanya dibakar hidup-hidup. Ya. Dan John Wycliffe-nya telanjur udah mati. Waktu itu kan jalannya jauh gitu, jadi makan waktu. John Wycliffe sudah mati. Tahu nggak apa? Dilaporkan ke Roma sana. John Wycliffe sudah mati, udah dikuburkan. Ya, nggak bisa gali kuburnya. Dan bakar semua tulangnya. Dan dia punya abu disebarkan 4 penjuru angin. Itu yang lakukan. Nah ini orang ini juga hebat ini. Ini Tyndale. Wah, William Tyndale. Wah, ini juga ya. Ini sebenarnya mereka orang-orang hebat yang berani. Tapi mereka jadi abu duluan. Gitu. Ya. Nah, akhirnya kelihatannya Renaissance sudah tidak bisa ditahan lagi gitu. Ya, yang hebat itu apa tau nggak? Sebenarnya yang merubah Eropa adalah ditemukannya alat cetak.
ditemukannya alat cetak oleh Johannes Gutenberg. Ya. Alat cetak pertama, saya pergi ke Washington. Saya pergi ke Washington. Lihat itu. Ya, alat cetak yang dibuat pertama sangat sederhana. Pakai kaki diinjak-injak, pampum begitu ya. Ayo. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka singkat cerita, selesailah Pectus Recaptus ini, Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Sehingga apa? Masyarakat jadi beli semuanya karena murah gitu loh. Karena cetak. Sebelumnya kalau mau punya Alkitab itu bayar orang yang jago tulis untuk salin gitu loh. Ya, yang tulisannya agak cakep, yang cakar ayam nggak ada yang mau gitu kan. Yang agak cakep itu suruh tulis, tau nggak? Satu Alkitab Perjanjian Baru jadi berapa harganya yang ditulis tangan loh, yang cakep loh. Katanya seharga sebuah gedung 2 lantai di tengah kota London. Berapa orang mampu beli Alkitab itu? Nah, maka itu setelah Alkitab jadi selesai dicetak, jadi laku keras. Ya, dibeli semua orang. Nah, sebenarnya Luther itu kena topang ini. Jadi kalau semua orang sudah punya Alkitab di rumah, ini persoalan jadi berbeda, betul nggak? Kalau dulu protes-protes, orang jadi bingung. Benar apa salah dia ya? Bisa-bisa salah, bisa-bisa benar. Begitu. Jadi nggak tahu kan? Sekarang masing-masing sudah punya Alkitab di tangan, mulai. Ya nggak? Pada waktu Luther pakukan dia punya protes di depan pintu gerbang gereja Jerman, kota Wittenberg. Ya. Semua orang catat. Bawa pulang, cek. Benar. Jadi banyak orang mendukung. Jadi jasa ini gitu ya. Nah, lihat ini. Martin Luther lahir ini semuanya. Luther memakukan protesnya. Katanya di sini ini. Sekarang ini dipasang di sini, ini di gereja ini dipasang protesnya dia. Banyak orang tanya sama saya, Pak, dalilnya gimana sih? Sebenarnya cek di internet sekarang sudah ada. Dipasang. Cuman 95 dalilnya Luther itu nggak hebat-hebat sebenarnya. Kenapa? Karena salahnya gereja Katolik ratusan. Bener ya. Jadi yang ketemu cuman yang Luther waktu itu ketemu 95. Tahu nggak yang paling bikin kaget? Kenapa disebut surat pengampunan dosa yang dijual? Kenapa? Karena gini, waktu Vatikan mau bangun gereja di Santo Petrus di Roma, kekurangan dana. Lalu gimana sekarang? Lalu instruksi dari Paus kepada semua imam, katanya gini, kalau orang kasih sumbang sekian, ya dikasih sertifikat, kemudian didoakan supaya dosanya diampuni, gitu loh. Jadi diumumkan siapa yang mau menyumbang sampai batas segini, maka imam akan berdoa supaya dosanya diampuni dan dia akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang disebut apa? Surat pengampunan dosa. Sebenarnya itu. Nah, Luther kan salah satu imam. Dia pikir gimana ini? Semua orang bawa duitnya datang supaya doakan dosanya hilang. Terus dapat sertifikat. Ini apa-apaan ini? Jadi dia marah gitu. Dia protes. Inti protesnya tuh di situ gitu. Ya loh? Nah, ini zamannya ini ya. Ini zamannya ini Paus Leo X sebenarnya dia. Nah, kemudian ya toh, gereja Inggris keluar dari mana? Ini saya mesti cepat karena nanti kita sampai Indonesia, ya toh. Start awal dari Inggris itu apa? Start awal dari Inggris itu munculnya segini ini. Ini Luther ya. Luther 1517. Pada zaman Paus Leo X. Nah, sedangkan gereja Inggris, Anglikan datang dari mana? Anglikan itu karena Raja Henry VIII mau cerai kawin lagi. Gereja Roma tidak setuju gitu. Jadi gereja Roma tidak setuju, akhirnya terjadilah selisih pendapat. Tapi rajanya ngotot mau kawin gitu. Rajanya ngotot ceraikan istrinya mau kawin, gereja Katolik tidak setuju, Paus waktu itu tidak setuju, akhirnya dia marah. Akhirnya gereja Inggris apa bilang? Udah kita sendiri aja gitu.
Nah, muncullah gereja Inggris sendiri. Jadi kalau Paus menguasai Katolik, nah Raja Inggris menguasai semua gereja Inggris. Sebenarnya tidak ada perubahan doktrin. Tidak ada perubahan doktrin. Itu hanya masalah mau kawin aja gitu. Ya. Jadi tidak ada perubahan doktrin. Ya kan? Ya karena memang sama kok, semuanya sama. Sekarang cuman ya udah nggak usah ikut di sana lagi katanya. Sekarang kita di sini sendiri begitu. Ya. Nah, kemudian ini yang Calvinis, John Calvin ini ya, sejak tahun 1530 dia menetap di kota Jeneva. John Calvin ini anak muda yang pintar. Saya kasih tahu dia pintar, ya, pasti pintar. Ya. Orang bodoh nggak bisa bikin begitu. Ya. Dia pintar sekali. Ya. Dan dia menguasai kota Jeneva dan dia menulis satu buku yang sangat terkenal, yaitu apa? The Institute of Christian Religion. Itu sistematika teologi pertama yang keluar. Wow, ya luar biasa sekali. Dan John Calvin inilah yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian. Ya, jadi semua gereja Reform dan Presbyterian itu muncul dari John Calvin. Gitu, ya. Ciri khas doktrinnya, ya kalau ini kan nggak beda. Ini tidak beda, ya. Tadi Ortodok Timur dengan Katolik juga tidak beda, ya. Sama-sama kok. Gereja Inggris dengan gereja Katolik juga tidak beda, Anglikan, ya. Nah, Luther punya mulai beda, ya. Luther ini hasilnya gereja Protestan, dia mulai beda, ya. Sedikit cerita Luther ini sebenarnya sekali. Pada waktu Luther keluar dari Katolik, wah itu sangat idealis waktu itu dia. Luther ini pemberani. Semua orang pikir habis dia, nanti akan jadi arang di tiang pembakaran itu. Tapi dia nggak takut. Dia tidak takut. Dia gagah perkasa, udah siap mati kan ya, teman-temannya. Padahal Katolik itu taruh harga kepalanya. Ya, harga kepala Luther. Tapi Luther nggak takut sedikit pun. Sampai Katolik waktu itu bikin begini. Udah, uskup mana gitu, ajak Luther berdebat gitu, ajak berdebat. Dan Luther bilang oke. Tahu nggak, Luther ini orang pintar. Tahu nggak gelarnya apa? Dia bukan doktor teologi, doktor kitab suci. Zaman itu. Jadi dia tuh berani berdebat punya gitu. Jadi pada waktu dia ditantang berdebat, sebenarnya itu pancingan gitu. Temen-temennya bilang apa? Kau jangan pergi, ya. Mereka tuh bukan mau debat sama kamu. Mereka tahu mereka tuh bukan tandingan kamu, gitu. Yang mereka mau tuh nanti di tengah jalan kau hilang, gitu loh. Ya kan? Kau hilang nanti. Luther bilang, enggak, saya enggak takut mati. Ada jawaban dia enggak takut mati. Dia mulai berangkat, gitu. Memang jalan tidak terlalu jauh dia hilang. Dia hilang, Luther hilang. Semua orang tahu, Luther hilang. Nggak tahu diculik sama siapa. Tahu siapa yang culik dia? Teman-temannya. Teman-temannya culik dia. Kenapa teman-temannya culik dia dan bawa dia sembunyi? Karena temannya bilang apa? Kau jangan begitu. Kalau kau nanti mati, kami gimana? Ya nggak? Perjuangan kita jadi kacau lagi ini. Gimana gitu loh. Akhirnya Luther dibawa ke sebuah puri. Villa. Di situ mereka bilang apa? Kau kerjakan sesuatu yang jauh lebih berguna saja. Apa? Terjemahin Alkitab ke bahasa Jerman kita. Nah, kalau selesai itu baru bagus gitu. Wah, Luther kerja siang dan malam, non-stop katanya. Cuman tidur makan aja. 2 tahun selesai. Hebat nggak? Wih, 2 tahun selesai. Nah, yang hebat itu tahu nggak apa? Hasil terjemahan Luther keluar 1519. Kata baptisnya bahasa Jerman, Taufen, masuk ke dalam air. Ya, dia bukan pakai ini tetes-tetesin. Berarti Luther, ya, pada waktu dia protes Katolik, dia tahu itu yang salah. Makanya dia terjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman pakai kata salam. Nah, repotnya adalah apa? Semua gereja Protestan adalah apa? Kemudian Luther dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh dan lain sebagainya. Nah,
muncul penasehat-penasehat. Iblis itu pintar, ya toh. Supaya gereja Luther bergabung dengan pemerintah Jerman. Jerman itu negara paling besar waktu itu. Kalau Raja Jerman bilang, kau tenang, aku yang jaga kamu. Yang sana tak berani apa-apa. Makanya akhirnya apa? Gereja Luther jadi gereja Jerman saja. Dan Luther akan aman, sentosa, gitu, terpelihara. Akhirnya gereja Protestannya Luther gabung dengan pemerintah Jerman. Kacau lagi nggak? Kacau lagi. Akhirnya praktek baptis bayi kembali. Kalau bayi dibaptis, dicarikan cara supaya dia nggak kelelep minum air. Dengan cara apa? Ditetesin. Jadi masalah. Nah, John Calvin juga, ya ini pendiri gereja ini, ya toh. Dia protes, ya, dia tulis bukunya, dan ini Institute of Christian Religion bukunya. Pengajaran terkenalnya disingkat dengan apa tuh? Tulip, ya, bunga yang paling cakep di Belanda, gitu. Pasti kita ingat. T-nya apa? Total depravity. U-nya unconditional election. L-nya limited atonement. I-nya irresistible grace. P-nya perseverance of the saint. Oke, ya. Nah, pada waktu ini keluar, Luther keluar, Anda lihat ini orang ini. Anda tahu nggak apa ini? Ya, siapa dia, tahu nggak? Ini nggak main-main ini orang. Namanya Ignatius. Dia adalah Ignatius dari kota Loyola. Ya. Maka itu dia dipanggil, bahasa Spanyol bilang Ignacio de Loyola, gitu. Ya, Ignatius de Loyola. Ini orang bawa 6 orang temannya tahun 1540 menghadap paus pada waktu itu. Franciscus, ya, ini temannya ini Franciscus Caverius dengan Faber, semuanya menghadap paus pada waktu itu. Berkata apa? Dia bilang, paus, ya, saya akan mendirikan sebuah kelompok ordo tersendiri yang tugas utamanya, tujuan utamanya adalah apa? Membawa pulang saudara yang memisahkan diri. Itu disebut saudara yang Protestan itu. Membawa pulang mereka ke pangkuan paus. Apapun caranya dan berapapun biayanya, pokoknya mereka mesti kembali. Setuju nggak? Dia tanya paus. Wah, paus senang nggak? Oh, senang. Ya udah, kau jadi komandannya. Maka dibentuklah, ya, dibentuklah Ordo dei Jesuit. Itu adalah CIA-nya Vatikan. Wah, nggak main-main. Saya nggak ada waktu itu bagikan kepada kalian. Sumpah Jesuit itu gimana bunyinya, tahu nggak? Sumpah Jesuit. Kau cari aja di internet, ya. Sumpah Jesuit itu. Mereka ya pada waktu itu disumpah akan masuk nyusup ke semua Protestan, semua, dan ambil posisi paling pentingnya. Bisa jadi ketua sinode Anda orang Jesuit. Ya, masuk ke dalam, ambil posisi. Dan ya toh, jangan sampai ketahuan mereka itu penyusup. Dan bawa mereka kembali ke pangkuan Bapak kita semua, paus, ya, Vater, begitulah. Nah, itu yang mereka kerjakan. Wih, main-main nih. Ini dia ditunjuk menjadi superior jenderal pertama. Wah, ini orang hebat, saya kasih tahu. Ya. Dan Ordo Jesuit yang jadi paus sekarang itu dari Jesuit. Ya. Ini pertama kali dari Ordo Jesuit yang jadi paus. Ya. Dari Argentina. Ya. Ini. Nah, ini dia. Kemudian, ya, lihat ya,
Berarti gereja waktu itu ada berapa jadinya? Katolik, Ortodoks, Inggris, Protestan, yang Luther, Calvin, ya punya. Plus yang di bawah tanah siapa? Anabaptis. Ini jangan lupa punya. Ya. Anabaptis tetap di bawah tanah. Kenapa? Damai. Ya, masih perlu sembunyi. Ya, masih sembunyi. Ini. Metodis dari mana? Ini kan Metodis keluar dari gereja Inggris. Itu didirikan oleh John Wesley. Wow, ya. John Wesley dengan saudaranya Charles Wesley. Ini orang banyak bikin lagu ini. Ya. 7-8 ribu lagu himne dia bikin ini. Ya. Charles Wesley. Dan nyanyi banyak lagu itu Charles Wesley. Metodis ini Charles Wesley dan John Wesley ini adalah mahasiswa yang hebat, pintar. Mereka seringkali bikin persekutuan di kampus gitu ya, doa dan lain sebagainya. Dan dia banyak mengajar mereka tentang Alkitab. Dan pengajarannya sangat metodologi. Ya, sangat metodologi. Lama-lama mereka dipanggil, sebenarnya itu nama Allah. Metodis. Lama-lama jadi benar namanya, jadi apa? Metodis gitu ya. Karena dia sangat metodologi gitu loh ya. Nah, karena keluar dari Inggris, maka tetap baptis bayi, tetap baptis percik sebenarnya. Dasarnya dari mana gitu loh. Nah, jadi Metodis keluarnya dari Anglikan. Ya, nah, sekarang ini Puritan. Nah, Puritan dari mana? Puritan juga dari Inggris ini. Ini satu kelompok orang lagi, ini pemimpinnya sebenarnya rame-rame ini banyak ini. Katanya Purit itu artinya murni. Ya, ini kita mau memurnikan pengajaran gereja Inggris. Mereka mau murnikan pengajaran gereja Inggris. Anda bisa bayangkan ya. Waduh, nggak murni-murni ya toh. Akhirnya ketika ditemukan benua baru di Amerika, mereka banyak pindah ke situ. Yang di daratan Inggris tak bisa dimurnikan lagi, udahlah katanya. Kita murnikan aja yang di Amerika, di koloni itu. Wow. Sampai di Amerika, orang-orang Puritan biasanya mendirikan gereja namanya apa? Congregational Church. Congregational. Wow. Tetapi sayang, inilah hal yang ditentang oleh Anabaptis tadi. Nomor 1 apa? Baptis bayi. Congregational Puritan tetap membaptis bayi. Dan kemudian Anabaptis tercatat dalam sejarah banyak dianiaya oleh mereka. Banyak dianiaya. Pada waktu mereka jaya menguasai Amerika, zaman koloni, Amerika belum merdeka. Wow. Banyak pendeta gereja baptis ditangkap, ya, dipenjarakan, dibunuh dan lain sebagainya. Waktu saya di Amerika, saya dibawa pergi ke satu penjara untuk mengenang dosen saya yang dosen sejarah bilang, di sinilah pendahulu kita orang baptis dipenjarakan. Kami lihat penjaranya dari kayu, ya, sengaja tidak diubah, ya toh. Dia bilang, ya, karena gembalanya ditangkap, jadi jemaatnya datang kebaktiannya di bawah jendela. Gitu. Jadi pendetanya khotbah dari dalam. Gitu. Saking semangatnya katanya khotbahnya, tangannya keluar dari jeruji jendela begini, keluar sampai segini kan, keluar. Penjaga penjara hantam pakai cambuk. Wow. Jadi tangannya, aduh, gitu. Akhirnya tangannya nggak berani keluar lagi katanya gitu. Wow, wah ini ya, ini kongregasional. Aneh juga. Mereka mau memurnikan gereja Inggris. Tapi mereka nggak murni-murni karena tersangkut apa? Satu hal. Yaitu bayi kok dibaptis. Dan ketika dikritik, mereka bunuh orang. Bukan ngancam-ngancam doang loh. Bunuh orang beneran. Ya. Wow, ini yang kacau ini ya. Nah, akhirnya gereja kongregasional, ini patung Puritan ini, sangat terkenal ini. Di sini ada tulisan apa nih, nggak kelihatan.
Puritan. Ya. Nah, akhirnya gereja kongregasional memenuhi koloni Amerika sebagai gereja resmi milik negara. Nah ini, bergabung lagi dengan negara. Nah kalau tidak bergabung dengan negara nggak bisa aniaya. Ya, nggak bisa aniaya. Ya kan nggak bisa. Karena untuk menganiaya perlu memakai kekuasaan pemerintah. Gitu loh, ya nggak? Nah sekarang kalau kita gereja baptis bikin gereja di satu pulau. Katakan apa? Pulau Rote, Pulau Sabu atau apa. Nah gereja sana mana bisa pukul-pukul kita. Dia harus pakai siapa? Pakai pemerintah. Ya, maksudnya itu gereja yang bergabung dengan pemerintah cenderung pasti. Ya, dia akan tergiur untuk menjadi apa? Penganiaya. Ya. Ketika dikritik, dia tersinggung, cabut pedang. Itu yang terjadi sepanjang sejarah. Saya kasih tahu. Ya, nah kita lihat lagi sekarang ini. Wah ini hebat ini. Ya, akhirnya, ya toh, ini kan lihat ya Puritan Amerika semuanya, ya toh, ini settle mereka di Eropa Amerika, ya toh. Jadi sekarang tambah lagi gereja apa? Tadi, ya sudah berapa? Katolik, Ortodoks, ya toh. Anglikan, ya, terus Protestan, apa Calvin punya Reform dan Presbyterian, Metodis, tambah lagi apa? Hah? Kongregasional. Ini tambah ini, ya kan? Ini gereja-gereja yang ada. Ini. Dan akhirnya sebenarnya gini, ini saya tidak tulis di sini. Gereja Baptis kemudian setelah ya mereka malu dengan penganiayaan, malu menganiaya, akhirnya Anabaptis diizinkan bikin gereja. Ya. Tahun 15 sebenarnya gini, tahun 1525 adalah tahun di mana Anabaptis paling banyak disembelih. Ya, paling banyak disembelih. 1525. Karena apa? Penganiayaan sekarang combine. Tadinya yang menganiaya cuma Katolik. Tahun 1525 yang Protestan ikutan menganiaya Anabaptis. Yang paling banyak sembelih orang Baptis itu tercatat Zwingli. Ya, Zwingli yang menguasai kota apa namanya? Saya ini kok tadinya ingatan tuh talk chair gitu. Bukan, Jenewa itu Calvin. Kalau apa namanya? Ada Zurich apa? Ya. Sorry, Zurich ya. Zwingli itu menguasai kota Zurich ya. Nah, di antara yang dia bunuh itu murid-muridnya. Murid-muridnya yang dia bunuh. Bayangkan. Zwingli ini teolog ahli bahasa Yunani ceritanya. Jadi dia ngajar murid-muridnya bahasa Yunani begini, begitu, begini, begitu. Muridnya bilang apa? Sir, ya toh, sesuai dengan arti bahasa Yunani, baptizo itu masuk dalam air. Betul nggak? Jangan ngomong itu. Ya. Akhirnya muridnya bilang, kalau begitu, kalau kita baptis pakai percik itu salah. Jangan macam-macam. Ya, dia ngajar, tapi muridnya pinter, jadi nggak boleh gitu. Akhirnya muridnya bilang, bayi mestinya nggak boleh dibaptis. Jadi beberapa muridnya akhirnya mereka mencari Anabaptis yang baik. Tolong baptis ulang kami. Jadi dibaptis ulang di sebuah sungai. Waktu dibaptis diulang di semua sungai, murid-muridnya ini ketahuan sama Zwingli. Apa dibilang? Mereka minta dibaptis ulang. Jadi baptisan kita ini nggak dihitung. Wah, biasanya suka begitu. Baptisan kita ini nggak dihitung. Akhirnya dia keluarin peraturan apa? Barang siapa yang dibaptis kedua kali, kita baptis dia ketiga kali. Tahu nggak apa maksudnya? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Itu baptis ketiga kali. Ditenggelamkan. Wow, ketika peraturan itu dikeluarkan, ya, semua anak baptis tiarap. Gawat ini. Kita akan dibaptis ketiga kali. Dan tercatat dalam sejarah muridnya yang cuma umur 22 tahun.
Brilian, pintar sekali. Namanya Felix Mann. Baptis kedua kali. Akhirnya ditangkap, akan dibaptis ketiga kali. Tahu nggak apa yang terjadi? Waktu Felix Mann sudah diikat, dibawa ke perahu. Ya. Dan lewat pasar ikan. Ya. Lewat depan rumahnya. Bayangkan. Mamanya naik ke atas balkon ketika anaknya lewat ke perahu mau ditenggelamkan. Ini kalau mama zaman sekarang nangis-nangis mungkin ya. Karena anaknya mau ditenggelamkan. Tahu nggak? Yang saya salut emaknya. Luar biasa. Dari atas balkon itu lihat anaknya lewat. Dia teriak apa? Felix! Dia bilang, teguhkan imanmu, kita ketemu di sorga. Dahsyat nggak? Nah, itu iman orang baptis, saya kasih tahu. Sorga bergetar, gempa bumi, gempa sorga. Bener, ya nggak? Ayo coba, mana ada ibu di sini yang bisa teriak begini? Coba angkat tangan. Ya toh, ya. Felix, dia bilang, teguhkan imanmu, kita ketemu di sorga. Ya, luar biasa. Ya, akhirnya Felix tercatat ditenggelamkan di Sungai Limnat di Swiss di sana. Luar biasa. Nah, inilah ya. Jadi ini akhirnya semua jadi ikut-ikutan menganiaya. Sebenarnya kesalahan mereka intinya cuma berapa? Satu. Baptis bayi yang salah. Dan bisa menganiaya karena ada faktor apa? Bergabung dengan pemerintah. Kalau tidak bergabung dengan pemerintah, tidak ada wewenang, tidak ada senjata untuk menganiaya. Ya. Karena pakai tangan pemerintah untuk menganiaya. Sama, pembela John Calvin bilang apa hari ini? Pak Suhento, kamu jangan fitnah Calvin. Dia bilang, loh kenapa saya perlu fitnah Calvin? Saya bilang, yang membunuh Servetus itu bukan Calvin, itu pemerintah kota Geneva. Oh ya jelas lah, ya masa Calvin ambil pisau dan datang ke Servetus tusuk dia? Kan nggak mungkin, saya bilang, betul nggak? Calvin pakai tangan siapa? Pemerintah, untuk habisin yang mengeritik doktrinnya. Gitu loh. Nah, coba kita lihat. Nah, akhirnya kita bilang ini ya. Ini gerakan misi ke seluruh dunia. Gerakan misi ke seluruh dunia ini. Wah, ini orang hebat ini. Siapa dia tahu nggak? William Carey. Waduh, lihat nih, oh, dia punya kepala aja bisa tahu nih orang pintar ini. Dia bisa 17 bahasa. Wah, ya dong. Dia terjemahkan Alkitab ke berapa banyak bahasa. Ya nggak? Wah, ini orang hebat ini. Ini orang. Dia ya tahun 1792 berangkat ke India. Wah, cerita dia berangkat ke India tuh ya. Waktu itu Eropa boleh dikatakan dikuasai oleh doktrinnya Calvin yang predestinasi. Jadi tidak perlu memberitakan Injil gitu. Karena Tuhan sudah menetapkan orang yang masuk surga. Sudah Tuhan. Tapi Calvin bilang, ini Carey bilang, nggak bisa. Dia bilang kita mesti pergi beritakan Injil baru orang bisa masuk surga. Terus dia bilang apa? Singkat cerita. Wah, kalau ceritanya saya bilang ini, saya seneng ngajar pelajaran ini, tau nggak? Banyak ceritanya gitu, yang seru-seru ya. Ini Carey ini dia mau berangkat ke India. Tadinya tuh naik kapal Inggris, tau nggak? Dia udah barang-barangnya sebenarnya dia tinggal berlayar ke India, tau nggak? Kapten dikasih tahu, tau nggak? Kalau kau bawa Carey, kamu punya insentif akan dihilangkan. Wah, kapten bilang, insentif saya hilang. Akhirnya suara anak buahnya, barang-barang Carey diturunin ke pantai aja. Jadi semua barang Carey semuanya diturunkan ke pantai. Bilang kapten bilang, kami nggak bisa bawa kamu, nggak bisa bawa kamu. Akhirnya Carey bingung juga ya toh. Akhirnya dia di pantai, nggak jadi berangkat. Tahu nggak? Bisa berangkat ke India saja, ajaib sekali Tuhan pimpin. Ketemu kapal Turki. Kapal Turki kan kaptennya nggak pakai insentif. Gitu. Dia berlayar menuju ke India tahun 1792. Ini misioneri pertama di abad modern. Ya, luar biasa. Sampai di India,
Ini dia gereja baptis. Ini sebenarnya gerakan misi ke seluruh dunia dimulai oleh William Carey, seorang gembala baptis di kota London. Padahal baptis di sana juga sudah terpengaruh oleh Calvinis punya pengajaran. Sampai ada satu pendeta namanya Leland, ya, tahu nggak apa? Dia bilang apa? Young man katanya, ya. Dia marahin si si Carey ini, dia bilang, kalau Tuhan mau selamatkan orang India, dia bilang, Tuhan akan selamatkan dia tanpa perlu kau yang bantu. Loh, jangan pergi. Bayangkan, untung William Carey nggak dengar dia. Ya, dia berangkat sampai ke India. Waduh, ya. 5 tahun pertama nggak ada orang bertobat. Kau tahu orang India dengan babanya segala macam, ya nggak, syadunya. Wih, gitu. Jenggotnya yang panjang-panjang segini, bagaimana mau bertobat, ya? Susah amat, dong nggak? Ya. Sampai satu hari baru ada satu keluarga, sungguh mau percaya Tuhan Yesus. Ya. Sebenarnya Tuhan izinkan kadang-kadang keluarga meninggal, itu ada maksud. Anaknya Carey ini meninggal. Semua orang India lihat, karena mereka belum pernah melihat orang Kristen meninggal itu seperti apa, ya kan? Karena kalau di sana Hindu itu nangisnya Bombay gitu. Waduh. Tahu nggak? Ya nggak? Wah, itu bukan nangis Kolkata, nangis Bombay itu. Waduh. Nah, ini sekarang ini orang Kristen yang meninggal. Mereka heran. Kenapa tidak dibuang ke Sungai Gangga dan lain sebagainya? Kenapa ini dikubur? Pakai nyanyi lagi, ya toh? Pakai nyanyi, sehingga bertanya-tanya, kadang-kadang dengan cara begini Injil disebarkan, ya, dengan cara begini, membuat orang bertanya-tanya, apa bedanya, kenapa begini, kenapa begini, nah, ini ya, tanya terus gitu. Kemudian satu keluarga sungguh bilang dia mau percaya Yesus. Wah, Tuhan mau percaya Yesus, tau nggak? Sekampung ancam dia, ancam dia. Pada waktu dia mau dibaptis, tau nggak, ya, mereka satu keluar, dia ancam segala macam, istrinya nggak jadi, ya, tinggal suaminya sekarang, dia diancam, tau nggak apa, masih jadi nggak? Tetap, yang kayak tanya, masih tetap katanya. Terus dia ngomong satu hal, saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus, walau tinggal sendiri. Nah, ini kata-kata diingat terus, kemudian dibikin sebuah lagu. Lagu apa? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back. Itu dia dibaptis, luar biasa. Nah, misioneri ini dari Eropa, dari Inggris dia, dari Amerika, ini misioneri pertama, ya, ini misioneri, lihat mukanya, ya, wah ini orang pintar. Misioneri itu rata-rata orang pintar, ya, yang bodoh nggak bisa jadi misioneri, gitu. Ya, sampai di sana belajar bahasa orang bagaimana, betul nggak, ya, toh? 5 tahun nggak bisa ngomong, baru bisa selamat pagi, selamat sore, mana bisa nginjil, ya? Nggak bisa, ya. Ini pintar ini orang nih, ya nggak? 4 tahun dia sudah baca Alkitab selesai. Waduh, ini kalau dengar cerita, bapaknya ini sebenarnya gembala. Gereja apa tuh nggak? Kongregasional, gitu. Dia ini saking pinternya, dia kuliah 16 tahun sudah tamat dia kuliah. Wow, tahu nggak apa? Yang bikin heboh itu dia tuh gini, dia mau kejar dunia. Bapaknya berdoa untuk dia, kan bapaknya gembala jemaat di satu kota kecil. Terus waktu dia selesai, dia tamat, dia mau pulang kampung. Dia itu menjadi disebut aksionis, ya, apa namanya? Ya, yang tidak peduli itu, ya. Dan ada seorang teman kuliahnya yang dia sangat kagum, itu yang mempengaruhi dia. Sehingga anak pendeta kok jadi kacau gitu. Dan pada waktu dia pulang kampung, ya, zaman itu penginapannya kurang. Waktu dia nginap di sebuah penginapan, dia datang ke situ, dia bilang, penginapannya bilang apa? Saya perlu kamar, udah malam, ya loh. Itu yang punya penginapan bilang,
kamar tinggal satu, tapi kamu pasti nggak mau tidur di situ. Kenapa? Di sebelahnya ada orang sakit, dia mengeluh terus. Oh, nggak apa-apa. Dia bilang, udah saya tidur situ aja, saya udah capek kok. Dia ngeluh apapun juga, saya pasti terbaring tertidur katanya, gitu kan. Udah capek sekali. Zaman itu kan naik kuda, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dia tidur di kamar itu, ya toh, semalaman orang itu mengeluh, mau mati nggak mati, pokoknya mengeluh, mengerikan sekali, tau nggak? Kemudian sampai subuh ngeluhnya udah hilang. Terus mayatnya udah bawa pergi. Si Adoniram Judson ini bangun tanya punya penginapan. Siapa sih yang tadi malam yang mengeluh terus kayak mati nggak mau mati begitu ya? Dikasih tahu namanya, dia kagetnya mau pingsan. Kenapa? Teman yang paling dia kagum itu. Wah. Sejak saat itu dia tahu. Dia pulang ke rumahnya, bilang bapaknya, mana Alkitab? Dia mulai mau baca. Mulai dia menekuni iman. Dia bilang, nggak, jangan main-main ini, jangan main. Ya toh, akhirnya dia betul-betul serius. Dan apa tahu nggak? Ya, dia mau jadi misioneri. Kemana? Ke Burma. Sekarang Myanmar. Ya. Nah, kongregasionis tadi baptisnya apa? Baptisnya apa? Bayi dan percik. Dia sama istrinya namanya Anne, ya, Anne, ya dong. Berangkat dari New York, di sana, ya, pantai di sana. Berangkat menuju ke Myanmar, singgah dulu ke India. Zaman itu tau nggak perjalanannya berapa lama? 1/2 tahun di kapal. Tergantung anginnya juga, gitu. 1/2 tahun. 1/2 tahun itu juga lah di kapal karena nggak ada kerja lain, atau mancing juga repot gitu ya. Akhirnya apa? Baca Alkitab terus dan selidiki Alkitab terus, ya toh. Akhirnya dia suami istri sampai kepada kesimpulan, sebenarnya orang-orang baptis itu lebih benar. Baptis harus orang sudah mengaku iman, sudah bertobat, sudah percaya. Dan baptis yang benar tidak boleh pakai ditetesin, mesti masuk dalam air. Tapi mereka dikirim oleh gereja yang baptis bayi. Akhirnya sampai ke India, ketemu grup ini, grup William Carey. Ketemu grup William Carey, apa yang William Carey mereka tambah yakinkan dia. Katanya apa? Adoniram, ya, kau salah. Setelah diyakinkan apa? Akhirnya Adoniram Judson dibaptis di India dengan cara diselam. Tahu nggak? Resikonya jadi apa? Langsung kedengeran sama apa? Kongregasional, ya dong. Wah. Kok kita kirim dia jadi misioneri, sekarang jadi orang baptis? Oh, ini kacau ini. Ini kacau ini, ya dong. Akhirnya mereka stop. Tidak mau kirim duit lagi. Dia kelaparan. Akhirnya satu temannya namanya Luther Rice. Adoniram bilang, ini nggak bisa begitu katanya. Kita mati kelaparan punya di sini. Ya, begini deh. Salah satu kita pulang ke Amerika, datangin gereja baptis sekarang ini. Suruh gereja baptis bantu kita lah. Gereja kongregasionalis itu udah nggak mau gitu. Akhirnya ditetapkan mereka berdoa apa? Ya kau aja yang pulang katanya. Luther Rice yang pulang ke Amerika. Dan kemudian jalanin semua gereja baptis bahwa apa? Tahu nggak, teman saya yang kongregasionalis namanya Adoniram Judson gini. Sekarang sudah jadi orang baptis. Kalau kalian tidak kirim duit, tidak bantu dia pasti mati kelaparan di sana di Myanmar, di Burma. Nah, sebenarnya secara darurat gereja baptis semuanya menggalang dana. Start misi gereja baptis saat itu. Itu yang memicu gereja baptis apa? Melancarkan misi. Akhirnya semua gereja baptis bangkit, bilang apa? Masa kita biarkan dia kelaparan? Semuanya galang dana dan kirim. Dan dukung misi di daerah Myanmar di sana. Nah, ini misioneri pertama Amerika. Ya, misioneri pertama Amerika. Wow. Nah, akhirnya ya misi kemana-mana. Nah, ini tahu ini namanya Anthony Hoekema.
Anthony Hoekema menulis satu buku yang sangat terkenal, yang namanya apa? The Four Major Cults. Nah, ini coba Anda lihat. Ada muncul 4 bidat yang hampir bersamaan waktu. Antara lain apa? Christian Science, Jehovah Witness, Mormonism, Seventh-day Adventism. Ya, ini Hoekema menulis ini. Ketika buku ini muncul, ya, wow, ya, ini semua jadi jelas. Sebenarnya ini bukan orang baptis. Hoekema ini adalah orang ini, ya, dari Calvin College, ya, dari Calvin College. Ya, ini dia menulis buku ini, Four Major Cults, ya, 4 ini. Nah, saya ingin masuk ke sini supaya Anda tahu, kan tadi sudah ada gereja-gereja kan? Nah, sekarang tambah lagi dengan siapa ini? Ini Mormonism. Oh, ini ganteng juga dia waktu muda, atau enggak? Ya, dong. Ini namanya apa? Joseph Smith, ya. Joseph Smith, ya, ini bilang apa dia? Dia didatangin oleh malaikat, katanya. Didatangin oleh malaikat. Wah, tuh. Malaikatnya namanya Maroni, gitu. Kita cek-cek di Alkitab, enggak ada malaikat namanya apa? Maroni, enggak ada. Gitu. Kalau makroni ada di Indomaret. Gitu. Kalau Maroni tidak ada. Gitu. Nah, dia didatangin oleh malaikat, dia bilang, dan malaikat kasih dia lempengan emas. Gitu loh. Dan di dalam lempengan emas itu ada tertulis firman Tuhan. Dan ketika orang-orang semua wartawan datang kepada dia, boleh nggak kita lihat lempengan emasnya di mana? Oh, nggak boleh, itu hanya saya sendiri yang boleh lihat. Sama dengan tidak ada. Wah, kemudian katanya tiba-tiba dia terbitkan buku namanya The Book of Mormon. Itu salinan dari lempengan emas itu, katanya. Wow, ya toh. Sangat kontroversi dari buku ini, tahu nggak apa? Yang paling menyolok, kawinlah sebanyak-banyaknya. Jadi bukan cuma 4. Sekarang mereka agak malu dan bilang nggak boleh lagi, katanya, ya toh. Karena itu dituding terus, toh, dituding terus. Anda tahu nggak sekarang pemimpinnya lagi di penjara, ya, seumur hidup, ya toh. Namanya Jeff Warren, ya, Jeff itu. Kenapa? Sudah punya istri 20 lebih, masih tidak cukup. Dia sikat anak di bawah umur lagi gitu loh. Makanya jadi masuk penjara sekarang ini. Di Amerika juga main-main. Gitu. Kalau kawin yang dewasa, suka sama suka, mau 50 juga nggak pasti diapa-apain. Ya nggak? Tapi yang dia sikat sekarang yang di bawah umur, yang umur 14. Gitu. Makanya ditangkap sekarang masuk penjara. Nah, ini sudah diketahui umum kok, ya. Di sidang kok, ya. Rame-rame gitu di sidang. Tapi heran, ya. Di Indonesia ini mulai berkembang. Karena orang Indonesia memang suka kawin juga sih, gitu. Mulai berkembang. Mereka punya misioneri sekarang yang rajin loh. Ya, cewek cakep-cakep lagi gitu. Datang ke sini nih, mau goda mahasiswa saya, gitu. Main-main, saya bilang sama mereka, kamu jangan lihat bule cewek gitu ya, cewek bule gitu, kamu jadi ini ya, ini bahaya sekali nih kalian ini. Datang dia ke sini muter-muter gitu loh. Ya. Nah ini dia, ya. Ini buku Mormon dia keluarin gitu. Nah ini. Nah kemudian apa? Ini tambah lagi nih satu orang, tadi Dr. Stephen udah sebut nih, namanya apa? Charles Russell, ya toh. Nah kalau ini ya, ini dari Metodis dia, ya. Ini Joseph Smith ini dari gereja Metodis keluar gitu. Kemudian nih Charles ini dari mana? Dari Presbyterian keluar gitu. Charles Russell, dia tuh nggak pernah sekolah Alkitab gitu. Tapi kemudian dia kumpulin orang jadi muridnya dia mulai ngajar gitu loh. Wih, kalau nggak banyak yang nggak sekolah Alkitab. Tiba-tiba kumpulin murid begitu, itu bahaya sekali gitu ya nggak? Dia kumpulin muridnya dan dia mulai ngajar mereka. Pertama belum disebut Saksi Jehovah, murid-murid Alkitab. Nah, pengajaran pertama yang paling sesat duluan, tahu nggak apa? Tidak ada neraka. Ya, tidak ada neraka.
Lah kenapa tidak ada neraka? Ini karena dia asalnya dari apa? Presbyterian itu datang dari mana? John Calvin. Nah, John Calvin ngajarnya apa? Orang sudah ditentukan masuk surga. Kalau ditentukan masuk surga, yang nggak ditentukan masuk surga ditentukan kemana? Ke neraka. Seharusnya Rasul nggak bisa terima. Gimana bisa ditentukan masuk neraka? Ya udah, neraka nggak ada. Selesai urusannya. Jadi itu yang pertama diajarin. Belakangan baru berkembang. Jadi Yesus bukan Allah. Yang masuk surga cuma berapa orang katanya? 144.000 doang. Ya dong. Saya tanya orang saksi Yehova, kau tidak masuk surga kan? Enggak, Pak. Karena dia udah nomor jauh lebih dari 144.000. Kau pasti tak masuk surga kan? Enggak masuk. Enggak masuk neraka juga kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Lalu ngapain kamu jadi saksi Yehova? Enggak bisa jawab. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ini rada aneh. Ini yang diajarin ya. Jadi ini keluar saksi Yehova sekarang. Nomor 2. Ini saya tulis satu buku, ini Anda perlu baca. Ini bukan promosi ya, tapi kamu perlu saya kasih tahu. Supaya tahu lebih jelas gitu. Oke. Ini dia. Ini emak-emak ini ya toh. Iya kan, dia kan nenek malah, bukan cuma emak-emak, nenek ini ya toh. Ini nih ya, ini juga ini. Ini munculnya apa? Christian Science ini ya. Ini Christian Science ini. Ini ya, Mary Baker Eddy 1875. Itu menerbitkan buku Science and Health dan mulai mempraktekkan mendoakan orang supaya sembuh dari penyakit, tidak pakai dokter dan lain sebagainya. Nah, ini disebut Christian Science. Ya. Dan gerejanya besar ini. Di Jakarta ini ada Menteng. Ya. Di Menteng ada. Ya. Itu Mormon juga ada. Mormon itu ada di itu. Tahu yang toko buku Immanuel, tahu kan? Ya, kalau belok kanan kan Tugu Pancasila kan? Ya. Belok kiri itu terus itu Raharjo ya, apa namanya? Saharjo ya, benar. Itu di situ itu. Ya. Itu gereja Mormon ada di situ, gitu. Ya. Nah, kalau ini di Menteng nih, jalan rayanya, ya, ada situ. Nah, ini pengajarannya ini muncul. Nah, satu lagi, tadi kan 4, ya. Nah, ini juga nenek-nenek nih, emak nih. Tapi ya toh, ini yang mendahului itu ini dulu ini. Ya, ini ini Baptist lay preacher, pengkhotbah awam Baptis. Namanya ini Miller ya. Ini ya. Jadi dialah yang ini ya. Akhirnya pengikutnya disebut Millerite ya, Miller ya. Dia yang ini mengkhotbahkan Yesus akan datang segera akan datang. Nah ini Yesus akan datang tahun 1843, 1844 katanya. Pasti datang. Mereka sempat tunggu di atas gunung dan nggak datang. Sampai sekarang, nggak datang di set lagi, katanya salah hitung. Ya, salah hitung terus dikoreksi tahun lagi, ulang-ulang. Mengapa mereka disebut apa? Adventist. Advent itu apa? Tuhan datang. 7 Day Adventist. Tuhan datang terus. Tapi pengikutnya kurang. Yang hebat adalah yang satu ini. Ya. Ini Ellen White ya. Ellen White akhirnya muncul, dia bilang apa? Nah, kalau Joseph Smith cuma 1 malaikatnya, ini 3 malaikatnya. Lebih banyak. Jadi ada 3 malaikat datang sama dia. Dan kasih dia 10 hukum kepada dia. Dan hukum keempat itu bersinar-sinar. Katanya begitu. Hukum keempat apa? Hari Sabat. Itu bersinar-sinar katanya. Akhirnya ya dia mulai mengajarkan apa? Ini harus menghormati, menguduskan apa? Hari Sabat ya toh.
Kembali lagi tidak boleh makan apa? Babi kecap, gitu. Tidak boleh lagi. Kembali lagi. Walah, sampai nggak boleh minum kopi. Waduh, kita bilang. Ini ya. Ini menguduskan ini jasmani lagi, gitu. Wah, ini dia. Ini Ellen White. Wah, sekarang ini makin hebat ini ya. Yang saya sangat heran itu di Papua Top. Ya, gerejanya besar. Padahal orang Papua kan makan babinya banyak. Gitu. Ini rame ini di Papua ini ya. Wow, hebat sekali ini ya. Nah ini mereka mengajarkannya. Sebenarnya tahu nggak apa? Itu 3 malaikat itu datang dari mana 3 malaikat itu? Ya. Sudah hampir sampai ke pintu sorga. Diajak 3 malaikat itu pergi cari U-turn lagi. Ya. Gawat sekali ini. Benar. Kasihan, sayang sekali ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, coba lihat ya. Nah ini sekarang kita masuk ke ini liberal. Ini liberalisme. Nah, jadi sekarang gereja sudah mulai jelas kan? Nah, nanti kita masuk ke Indonesia ini gereja apa aja yang ke wilayah Indonesia. Ini jelas ini. Ini liberal. Setelah sekian tahun ya. Di Eropa, nah ini mereka seringkali setuju sama saya bilang nggak apa-apa. Tapi begini, ketika orang dibaptis bayi, ya generasi pertamanya yang protes sama-sama Luther itu lahir baru nggak mereka? Saya yakin, Luther itu bagus, gitu, ya nggak. Tetapi kalau kemudian bayinya dibaptis, bayinya lahir baru belum? Belum, betul nggak? Kemudian dia besar ya kan? Jadi Kristen KTP, lahir bayi lagi dibaptis lagi generasi kedua ya. Ini lahir baru enggak. Jadi dari 15, 17 sampai segini itu sudah berapa generasi? Akhirnya muncullah ya kelompok liberal di Jerman duluan. Muncul kelompok liberal. Ini namanya Wilhelm Martin Luther, gitu. Wah ini orang ya nggak? Ini yang disebut suplemen teori. Ini orang yang mengeluarkan suplemen teori. Ya, ada banyak suplemen. Katanya gini, segala macam Alkitab kita itu mendapat suplemen dari berbagai cerita masyarakat, adat istiadat ke dalamnya. Itu tidak diinspirasikan oleh Tuhan. Kalian jangan bodoh, katanya gitu. Wow, ini Anda bisa bayangkan ya nggak? Itu orang tambah beriman atau tambah nggak beriman? Wah, kacau dah ya. Kemudian muncul ini Julius Wellhausen. Ini orang yang disebut dengan bapak dokumentari teori. Disebut bapak dokumentari. Tahu nggak dia mengajarkan apa? Dia bilang gini, semua yang kitab Kejadian itu ada dokumennya. Dia bilang gitu. Ya. Dokumennya itu disebut JEDP. Yang panggil Allah Jehovah itu dokumen J, gitu. Yang panggil Allah Jehovah Elohim itu dokumen E, gitu. Jadi Musa itu dapat dokumen itu semuanya, gitu. Nah, lalu dia bagi-bagi lagi. Yang D, JEDP. Yang D itu apa? Deuteronomi itu satu dokumen sendiri. P itu apa? Priest. Imam-imam punya dia bilang itu nggak diinspirasikan, kalian jangan bodoh, gitu. Begitu. Kemudian dia bagi lagi apa? JEDP ada D1, D2, gitu ya. P1, P2 makin rumit. Sebenarnya teman mereka itu, tahu nggak? Ewald namanya yang mengeluarkan kata Yahweh. Yang benar itu Jehovah. Ewald bilang apa? Orang Yahudi sudah lupa JHVH itu mereka lupa bacanya. Yang benar bacanya itu adalah Yahweh. Bingung nggak? Kalau orang Yahudi lupa, orang Jerman yang ingat. Tambah bingung nggak kamu gitu? Nah ini teolog liberal gitu. Ini lagi satu lagi ini David Friedrich Strauss ya, ini yang Jesus historical katanya itu sebenarnya
Nggak ada katanya. Mereka itu menyangkal semuanya itu. Wow, ini muncul liberal di Eropa. Dan mereka itu pinter-pinter lagi. Tulis bukunya besar-besar begitu. Yang kau lihat saja nggak mau baca lagi. Bener ya. Saking tebelnya kita pikir ini setahun nggak habis ini. Mereka bikin buku besar-besar, hebat-hebat ini ya. Merusak kekristenan di Eropa. Dan nyebrang sampai ke Amerika. Dan yang lebih dahsyat lagi sebenarnya apa yang terjadi, tahu nggak? Ini yang dahsyat sekali, tahu. Tahun 1881, ini muncul critical text, disebut CT. Kita singkat critical text disebut CT, critical text 1881. Ini dua orang yang nyusun ini, ya. Yang sudah ada apa? Textus Receptus. Itu tahun berapa keluarnya? 1516. Ya. Ini setelah 300 sekian tahun, akhirnya dua orang ini, Brock Foss Westcott, ya. Ini adalah bishop, ya. Bishop, ya, dari ini. Bukan, ini dari Katolik. Ya, Westcott ini. Fenton John Anthony Holt. Ini dari gereja Anglikan. Ya. Mereka berdua ini menerbitkan ini critical text. Ya. Wow, critical text ini apa beda dengan yang Textus Receptus? Wah, beda jauh. Beda jauh, Saudara. Ya. Makanya kalian mesti ikut blok kelas yang 1 minggu, baru lebih komprehensif. Ya. Ini pecah-pecah begini ini repot ini ya. Tapi saya pikir ini cukup merangsang rasa ingin tahu Anda. Kalau tidak punya rasa ingin tahu, habislah kamu. Ya. Benar, saya kasih tahu. Ya. Nah, tahu Tuhan Yesus ngomong apa? Barang siapa yang punya akan dikasih berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil. Terus terang waktu saya anak remaja saya bingung dengan ayat ini. Yang punya dikasih, yang tidak punya diambil. Saya pikir apa Tuhan Yesus nggak salah omong ini? Betul nggak? Logika kita yang tidak punya dikasih, ya toh? Yang punya justru diambil. Pemerataan. Mestinya begitu. Kenapa pula yang punya dikasih? Yang tidak punya yang udah tidak punya apalagi yang mau diambil? Katanya sampai yang terakhir dia punya. Yang terakhir apa? Nyawanya. Terus yang dimaksud punya tidak punya di sini apa? Rasa ingin akan kebenaran. Kalau kau ada, Tuhan akan tambahkan terus. Amin. Tidak ada, habis kamu. Habis kamu. Betul nggak? Sampai yang terakhir yang kamu punya apa? Nyawamu. Diambil. Ya, maka itu ini seminar hari ini hanya perangsang saya kasih tahu. Ya, perangsang aja. Kalau kau tidak punya keinginan tahu lebih banyak lagi, habis kamu. Ya, maaf Pak, waktu kita habis ya. Begini, kita makan jam 1, setuju nggak? Tanggung gitu. Ya oke. Ya, jam 1. Oke, ini tanggung ini soalnya ya. Anda tahu nggak berapa ini? Berapa perbedaan antara critical text dengan Textus Receptus? Sekitar 5.000 perbedaannya. 5.000, dengar baik-baik. Contohnya perbedaannya apa? Contohnya. Nah, yang paling nyolok aja sekarang ini. Coba kamu buka Matius. Kisah Para Rasul lah, lebih nyolok. Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Kisah Rasul pasal 8 ayat 37. Coba buka di situ. Apa dibilang? Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya,
Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, dalam Alkitab kalian ditaruh kurung nggak? Ditaruh kurung. Kenapa ada kurung, tahu nggak? Karena ayat yang di dalam kata-kata yang ditaruh dalam kurung itu ada di Tectus Recaptus, tidak ada di Critical Text. Oke? Tidak ada. Kamu cari seluruh Alkitab kamu, kalau yang ditaruh di dalam kurung itu ada di Tectus Recaptus dan tidak ada di Critical Text. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Ya, yang dibuang. Gitu. Ini kacaunya. Oke. Jadi lihat nih, teolog-teolog liberal semuanya akhirnya ini semacam sebuah persekongkolan untuk merusak kekristenan. Ya, semacam satu persekongkolan. Wah, kacau sekali ya. Akhirnya jadi bingung, mau percaya Alkitab yang mana kalau sudah begitu. Ini keluar dan sangat populer. Di Indonesia hampir semua sekolah teologi pegang ini. Saya malah tidak tahu ada yang lain dulu. Saya tidak tahu ada yang namanya Tectus Recaptus sampai saya ke Amerika. Saya sudah beli ini. Nah, saya bilang, hah? Mereka ketawain saya. Kan waktu pelajaran bahasa Yunani gue keluarin ini. Mereka bilang, hah? Kok kamu pakai ini? Teks yang kacau balau? Saya bilang, masa kacau balau, kalian yang bener aja. Mereka ketawain saya gitu. Saya bilang, baru saya tanya, kenapa bisa kacau balau? Mereka bilang gini. Coba kau cari tempat kamu ada nggak ayat ini? Nggak ada ya. Kok hilang ya? Kan mereka bilang hilang lagi. Begitu ya. Oke. Nah, lihat. Akhirnya buku teologi, buku-buku ya teolog liberal merambah Eropa dan Amerika. Hebat sekali. Wow. Gimana dengan ini? Teolog fundamental bagaimana? Akhirnya yang masih percaya Alkitab, satu peristiwa terjadi. A.C. Dixon, ini orang namanya A.C. Dixon ini, pergi khotbah di sebuah gereja. Dia khotbahnya itu adalah bilang gini, sekarang kekristenan sedang diserang habis-habisan dari dalam oleh teolog-teolog liberal. Mereka tidak percaya Alkitab diinspirasikan, tidak percaya Yesus lahir oleh perawan dan sebagainya. Dan buku mereka sekarang ini mewabah ke toko-toko buku dan lain sebagainya. Kita kekristenan sebentar lagi habis. Ya. Selesai kebaktian. Satu orang, Lyman Stewart. Ini pemilik perusahaan minyak ya, Union Oil. Ya. Bilang gembalanya, boleh nggak saya mau bicara dengan pengkhotbah yang tadi? Boleh. Dipertemukan. Lyman Stewart itu bilang apa? Bisa nggak teolog-teolog fundamental kita beli buku-buku yang teolog liberal, kalian kupas, kemudian kasih jawaban. Wah, A.C. Dixon bilang, itu mahal biayanya. Berapapun biayanya saya yang keluar. Oh begitu. Berapa batasnya? Tidak ada batas. Ya, oke, kalau gitu. Dikumpulinlah semua teolog-teolog hebat yang fundamental. Buku teolog liberal dibeli semuanya dan dibaca. Dan kemudian mereka susun sebuah ensiklopedia yang namanya The Fundamental. Waktu terbit, ya, ini dua orang bersaudara, ya, yaitu Lyman, ya, Stewart. Satu lagi di mana saya ada baca namanya. Ya, ini padahal dia adalah orang Presbyterian. Jadi, ya, setelah ini selesai, dia bilang, cetak sebanyak-banyaknya. Semua hamba Tuhan yang ingin dikasih, nggak usah bayar. Tahu nggak berapa pertama kali habis? 300.000 set. Ya, ini nggak main-main ini. Ya, 300.000 set dibagi kepada semua hamba Tuhan, gratis. Perang. Ini perang. Perang antara apa? Teolog-teolog liberal lawan teolog-teolog apa? Fundamental. Ini dia.
Ya loh. Wow, ya. Nah ini sementara misioneri keluar memberitakan Injil kemana-mana. Nah, kita singkat lagi ceritanya, makanya saya bilang ini disingkat-singkat ini semuanya. Perang Dunia Pertama terjadi, ya loh. Sebenarnya Injil sedang begitu semangat diberitakan. Perang Dunia Pertama, Eropa hancur, liberal sekarat juga, semua kekristenan juga ya hancur, ya loh. Kamu bisa bayangkan, Eropa penuh dengan pengangguran segala macam itu. Semua gedung hancur lebur. Perang dunia. Ya. Nah, sesudah Perang Dunia Kedua, ya, sesudah Perang Dunia Pertama, liberal tambah seru lagi sekarang ini. Yang tadinya di kalangan Presbyterian, di kalangan Metodis segala macam masih banyak yang fundamental. Tetapi tadi itulah, kalau kamu baptis bayi, dia belum bertobat, kamu sudah jadikan dia Kristen, ini something wrong. Hanya tinggal waktu menggulung saja. Akhirnya sejarah mencatat. Auburn Affirmation 1923, ya. Tahu nggak berapa? 1274 pemimpin gereja Presbyterian atau Reform tanda tangan di seminari Auburn, New York. Tanda tangan apa, tahu nggak? Tanda tangan menyangkal inerrancy of the Bible, menyangkal ketiadasalahan Alkitab. Alkitab ada salah, malah banyak salah. Menyangkal virgin birth, kelahiran perawan. Menyangkal vicarious atonement of Christ. Menyangkal itu. Menyangkal resurrection. Menyangkal. Ini sejarah. Saya tidak perlu fitnah siapapun juga. Anda klik di internet. Auburn Affirmation. Dia akan keluar. 1274 pemimpin menandatangani. Nah, liberal dapat angin kencang. Sekarang go ke seluruh dunia. Ya, ini dia situasinya, keadaannya. Oke, nah ini wow. Sebenarnya tahun 1948 semua gereja-gereja liberal membentuk yang disebut dengan WCC, yaitu gerakan ekumene untuk menyatukan supaya menjadi sebuah gereja seluruh dunia. Bersamaan waktu itu, hanya tempo beberapa bulan, McIntyre dan teman-temannya, McIntyre, ya, di mana dia? McIntyre namanya, ya. Dia ya bersama temannya ya mendirikan yang namanya ICCC, yaitu apa? International Council of Christian Churches. Ini yang kelompok fundamental. Makin jelas pertempuran doktrin teologi antara yang liberal dan yang fundamental ya, bertempur sekarang ini. Di panggung dunia ada WCC, ini dari gereja-gereja liberal, kemudian di kalangan fundamental ICCC. Pemimpin Far Eastern-nya itu sebenarnya Timothy Tau yang di Singapura itu. Saya kenal Dr. Timothy Tau, sudah meninggal. Di Indonesia sebenarnya siapa ketua ICCC? Yosua Ong. Ya, dulu. Tapi kemudian McIntyre-nya mati, ICCC bubar. Dan banyak juga yang berubah. Yang sekarang sedang laju-lajunya adalah yang apa? WCC, ya, WCC ini. Ini yang sedang kencang-kencangnya sekarang ini. Kita kejar waktu ya. Kita kejar waktu. Akhirnya lihat ya, liberal ya, fundamentalis. Ini dua ini berseberangan. Liberal versus fundamentalis. Coba Anda lihat sini.
Yang liberal mengajarkan antara lain, sebenarnya banyak. Liberal mengajarkan Alkitab banyak salah, hanya sekedar buku sejarah. Fundamental bilang Alkitab tidak ada salah. Firman Allah yang tidak ada kesalahan. Ya loh? Yang nomor 2, liberal mengajarkan apa? Isi Alkitab banyak yang terambil dari mitos. Ya, Yunus itu mitos katanya, begitu. Orang Yahudi makan mana itu nggak turun dari sorga. Katanya di sana di padang gurun itu ada tanaman yang mirip kapas, agak putih-putih katanya. Dan kemudian kalau dipetik dimakan ya, kayak makan apa namanya yang sering kali ada permen yang apa gula yang digulung-gulung itu gitu dong. Begitu ya. Itu air jadi darah di Sungai Nil itu dibilang dah itu. Itu karena ada tanah merah di hulu sana longsor. Begitu. Kacau nggak ya? Nah itu katanya banyak mitos. Tapi yang fundamentalis bilang apa? No, isi Alkitab di apa? Diinspirasikan oleh Allah. Yang liberal bilang apa? Mujizat dilihat sebagai fenomena alam. Yang tadi saya bilang. Yang fundamental bilang apa? Mujizat dilihat sebagai pertunjukan kuasa Allah. Yang liberal bilang apa? Lebih percaya ilmuwan sehubungan dengan umur bumi. Wah, kita hari ini juga kalau kau nonton National Geographic, saya suka nonton juga binatang-binatang segala macam. Kalau dia udah mulai bilang ini binatang sebenarnya 2 juta tahun, saya matiin gitu. Waduh, ngamuk ini sebelah. Kalau nonton sama cucu saya bilang is liar. Dia bohong gitu. Nah, ada binatang itu 5 juta tahun gitu. Ada ya. Nah, ini di sini kita lebih percaya pernyataan Alkitab bahwa alam semesta diciptakan 6 hari. Ya. Yang paling gampang dilihat lagi tahu nggak? Liberal bilang apa? Wanita ditabiskan jadi gembala. Yang fundamental apa? Oh, wanita tidak boleh jadi gembala. Kenapa wanita tidak boleh jadi gembala? Karena ada firman Tuhan yang bilang apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan hai suami kasihilah istrimu. Ya enggak? Kalau suami mengasihi istri, istri tunduk suami, boleh enggak istrinya gembalakan suaminya? Bentrok enggak? Dan suami orang lain lagi. Kacau enggak? Kacau. Mereka bikin kekristenan kacau, ya, makin kacau. Nah, tahu enggak apa? Akhirnya, apa yang terjadi? Lalu Injili di mana posisinya? Muncul Injili. Injili ini ya sebentar. Injili ini muncul ini orang ini. Ini Injili muncul ini orang pemimpinnya ya. John Wesley, tadi George Whitefield, ini awakening zaman ini ya. Jonathan Edwards, Billy Graham, Bill Bright ini yang bikin Campus Crusade ya, LPMI ya. Harold Ockenga, ini orang yang memberi nama New Evangelical. John Scott, Marian, semuanya ini New Evangelical muncul ya. Ini dan melanda dunia sebenarnya. Apa bedanya? New Evangelical ini muncul sebenarnya Harold Ockenga punya maksud liberal sama fundamental, yang orang perang-perangan doktrin. Udahlah, dia bilang enggak usah lah ya. Jadi Harold Ockenga ini how Shensen gitulah ya. Dia ambil tangannya liberal, tangannya fundamental, mau dia apa? Didamaikan gitu ya. Dan akhirnya New Evangelical jadi belang-belang. Lihat ini ya, mau merah enggak, mau hitam enggak, jadi agak abu-abu dia. Tahu nggak apa jadinya? Nah, di sini Alkitab banyak salah, di sini Alkitab tidak ada salah, di sini ada Alkitab ada salah, dikit-dikit gitu ya. Oh, ya udah. Terutama yang berkaitan dengan sains katanya begitu. Oke. Kalau di sini isi Alkitab banyak mitos, ini bilang enggak, ini diinspirasikan. Yang Injil bilang apa? Isi Alkitab ada terambil dari mitos, dikit-dikit katanya begitu.
Yang di sini bilang apa? Mujizat dilihat sebagai fenomena alam. Sini bilang mujizat kuasa Allah. Yang di sini bilang apa? Mujizat bukan sesuatu yang esensial, tidak usah banyak diomongkan. Sini bilang apa? Lebih percaya ilmuwan, sini lebih percaya Alkitab. Di sini apa? Dalam kebimbangan. Sehubungan dengan pengetahuan. Yang di sini bilang apa? Wanita ditabiskan jadi gembala, sini wanita tidak boleh jadi gembala. Di sini wanita silakan jadi gembala, tapi nggak boleh ditabiskan. Anda dengar ini. Saya tidak memfitnah siapapun loh ya. Ini dari mereka loh ya. Kita hanya membuatnya menjadi kelihatan. Ya loh. Nah, kalau ada orang bilang, Pak Suhento, kami enggak begitu loh, tapi kami Injili loh. Loh, kalau kamu tidak begitu, kamu ada berdiri di mana? Kasih tahu saya, betul nggak? Kamu berdiri di sini, oke, kamu fundamentalis. Kamu sini, ada satu. Saya punya teman lagi di grupnya, sampai saya keluar di grupnya. Kenapa? Mereka marah besar sama saya, marah besar. Masa estetik kita jadi liberal? Saya bilang itu tidak sembarangan omong. Saya bilang, ibu itu ditabiskan jadi pendeta. Itu apa tandanya? Tanya. Ibu itu, saya sebut namanya, mereka kenal semuanya. Ditabiskan jadi pendeta. Apa tandanya? Saya bilang. Apa saya sembarangan omong? Oh, itu kan dia memang hebat, pintar khotbah. Hebat, pintar khotbah. Lalu kau boleh langgar itu. Nah, ya kan? Kita tidak usah fitnah orang. Kita hanya memaparkan. Ini memang kelompok liberal punya pendapat, ini kelompok fundamental punya pendapat, ini kelompok Injili punya pendapat. Begitulah yang mereka. Oke. Nah, ini Harold Ockenga yang memulai. Ini orang sangat terkenal atau nggak apa? Ini karena majalah ini sangat terkenal waktu itu, zaman itu. Christianity Today. Ya. Ini Carl Henry ini sangat populer. Dipacu lagi sama Billy Graham. Wow, ya loh. Maka itu Injili cepat sekali mendunia. Nah, hebat sekali. Dan tadinya mau ambil tangan fundamentalis untuk supaya liberal supaya digabungkan, hasilnya tidak ada. Hasilnya justru orang fundamental berubah menjadi Injili dan Injili berubah menjadi liberal. Itu yang terjadi, ya. Karena begini, ya. Kalau kamu punya satu keranjang apel, ya, 100 biji, yang busuk itu 5, supaya yang busuk itu jadi nggak busuk, kita taruh di dalamnya, atau yang 95 itu jadi busuk, atau yang 5 itu jadi baik gitu. Ya. Ya kan? Coba bayangkan. Oke. Nah, karismatik datang dari mana ini ya, dong? Ini dekat-dekat makan siang kita ke sini lagi. Aduh, ya dong. Ini karismatik datang dari mana? Pantekosta. Ini Richard G. Sparling. Ini dari Baptis lagi. Ya. Karismatik itu sebenarnya datang dari Baptis. Ya, Pantekosta. Gereja Pantekosta. Datang dari Baptis. Nah, ini dia. Richard Sparling. Ya toh. Tahun 1886 sebenarnya. 1886. Agustus tanggal 10. Ya toh. Itu dia memulai, ya kumpulkan sejumlah orang, nggak banyak sih, dikit aja. Dia bilang apa? Kita harus sekarang seperti yang di Kisah Rasul pasal 2. Bisa berbahasa lidah segala macam. Dia mulai itu. Ya loh. Tidak lama kemudian dia meninggal. Digantikan oleh anaknya. Sehingga perjuangan untuk kembali seperti di Kisah Rasul pasal 2 tidak terjadi. Tetapi kemudian ini orang. Charles Parham namanya. Charles Parham, ini dia umurnya dari sini sampai sini, tetapi ya waktu 1898 tahun itu dia mendirikan ya the Holy House of God segala macam, dan dia ya mengumumkan bahwa tanpa obat anaknya yang sakit sudah dia doakan dan sudah sembuh. Dan sekarang tidak perlu pakai dokter, karena waktu itu juga dokter kurang gitu ya. Kita doa saja. Begitu.
Dan hebat sekali, ya toh. Dan dia punya STT, banyak orang datang ke situ semuanya. Nah, ini orang, dia sebenarnya disebut Bapak Pantekosta, Charles Parham ini. Ya. Nah, tetapi belum, ini pengikutnya dikit, ya tidak banyak. Yang hebat itu yang satu ini. Wah, ini orang hitam, ya. Namanya William Seymour, ya. William Seymour ini. Sebenarnya dia mahasiswa yang tadi itu, ya. Ini mahasiswanya dia, gitu. William Seymour ini, dia mahasiswa. Terus ada satu perempuan gembala ini dari The Holiness Church, ya. Ini namanya Julia Hutchins, ya. Julia Hutchins ini di California, di Los Angeles, pergi ke Topeka yang tadi Parham itu, pergi ke sana dan lihat mereka semangat sekali. Kemudian dia apa? Dia kirim surat sama Parham, dia bilang, coba kirim orang ke sini deh, katanya, khotbah di tempat kami. Parham cari-cari siapa mau ke Los Angeles. William Seymour ini bilang dia yang pergi aja. William Seymour pergi ke situ, khotbahnya berkobar-kobar dan bilang apa? Kalau belum bisa berbahasa lidah, kalian belum lahir baru. Gitu. Kemudian semuanya tanya, kamu sudah bisa belum? Saya juga belum. Wah, diusir sama mereka. Apa-apaan ini kamu ini, ya? Akhirnya tahu nggak? Ini dia diusir ini, ya tahu? Diusir. Akhirnya dia pindah ke rumahnya. Mana namanya ini? Karena saya suka lupa nama orang, jadi ada rumah ini. Ini kalau nggak salah ini. Ini Richard Asbury ini, ya. Dia pindah ke rumahnya. Kemudian banyak orang ikut di situ juga ke rumah orang itu. Dan mereka berdoa, bernyanyi segala macam. Satu orang perempuan pertama kali, ya, akhirnya berbahasa roh. Cuma tidak tahu roh mana, gitu ya. Nah, bahasa roh mulai keluar dan perempuan itu kemudian jadi istrinya. Dan akhirnya terjadilah makin ramai. Kemudian si William Seymour ini pun berbahasa lidah akhirnya. Ya toh. Dan kemudian makin banyak yang berbahasa lidah, makin banyak orang datang dong, gitu. Sehingga sampai katanya orang yang sampai di depan rumah di teras segala macam, di tangga, tambah loncat-loncat lagi nyanyi, roboh rumahnya. Dia punya lantai, yaitu roboh gitu. Nah, waktu roboh, akhirnya mereka cari-cari. Ini adalah gedung gereja episkopal Metodis yang sudah tidak dipakai. Ya, mereka bilang kita sewa ini aja. Akhirnya disewalah ini yang alamatnya 312 Azusa Street, Los Angeles, gitu. Disitulah. Nah, di sini tahu nggak apa? Segala macam kegilaan muncul. Ya. Mereka kebaktian 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Ya. Yang khotbah silih berganti, yang datang juga silih berganti. Terserah kamu mau datang jam berapa, segala macam, datang tengah malam juga boleh, gitu. Ya, karena 24 jam, gitu loh ya. Dan satu minggu 7 hari, gitu loh. Di sini mereka, wow, ya, dahsyat. Dan itu tahun terjadi 1906, ya, itu ya, terjadi. Dan dari sinilah kemudian akhirnya semua gerakan Pantekosta, karismatik, segala macam disebarkan ke seluruh dunia dengan berbagai-bagai versi dan nama. Ada yang holy laughter, yang ketawa terus tak mau berhenti, ya kan? Ya dong. Ada yang macam-macam. Ada yang turun ke lantai kepar-kepar dan lain sebagainya. Dari yang paling seru sampai yang ada yang kalem-kalem juga gitu. Ya. Tapi sebenarnya intinya cuma satu. Mereka percaya bahwa Tuhan masih memberikan wahyu. Ya, bahwa pewahyuan masih jalan. Jadi mereka percaya pewahyuan masih jalan, mereka percaya masih ada mimpi yang datang dari Tuhan. Tadi dikasih lihat ada perempuan itu, gambar foto perempuan Roh Kudus ya katanya itu. Ada yang baru belakangan ini mimpi cium-cium sama Roh Kudus. Baca nggak kalian? Enggak. Wah, ketinggalan. Aduh, ya dong. Yang cumbu-cumbu sama Roh Kudus itu, ya dong. Nah, ini ya. Jadi mereka percaya
Pewahyuan tetap jalan, masih ada mimpi dari Tuhan. Mereka juga percaya yang pergi ke surga balik lagi, gitu ya. Yang pergi ke neraka balik lagi, percaya semua. Intinya begitu ya, dok. Nah, karena percaya macam begitu, maka ya bayangkan kalau tidak didasarkan pada Alkitab, tapi yang macam begini, kan aneh-aneh, betul nggak? Ya kan tergantung sekarang. Makanya ada perempuan yang satu yang bilang, dia baru dengar dari Tuhan suruh dia apa? Dia akan mati katanya. Kalau jemaahnya kasih uang sampai cukup ke badannya, dia akan hidup lagi. Jadi tiba-tiba dia baring gitu. Mati. Yang heran mereka nggak tes nadinya gitu loh. Lalu mulailah jemaahnya kasih uang. Lempar ke badannya. Mungkin yang ngintip sudah agak cukup gitu. Akhirnya dia bangun gitu. Aneh-aneh gitu loh. Terus ada lagi pendetanya yang macam begini katanya. Dia itu terlalu suci, tidak boleh injak tanah. Jadi turun dari mobil, tau nggak apa? Walah. Gitu. Dia punya jemaat berbaring dari mobil sampai ke mimbar itu. Jadi punggung mereka. Ya. Untung dia agak kurus saya lihat gitu. Kamu bisa bayangkan kalau dia gemuk. Macam-macam aja. Kenapa hal begini bisa muncul? Karena wahyu bukan yang dari Alkitab. Karena ada wahyu fresh yang ngomong mesti gitu. Ya toh? Nah, ini yang kita bilang no. Ya. Segala macam kegilaan bisa muncul. Ya enggak? Karena tidak lagi berpatokan pada Alkitab, tetapi ada sumber-sumber dari lain lagi gitu. Oke. Saya coba lihat lagi. Ini ya. Oke. Waktu terus kita masih makan.